Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya David Saiful Arifin. Saya mahasiswa IKMI Rizkina angkatan 31 Fakultas Teknik Informatika. Untuk melengkapi tugas agama, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang bahaya narkoba ditinjau dari berbagai agama di Indonesia. Hampir setiap hari kita selalu disuguhi berita tentang penyalahgunaan ataupun penyelundupan narkoba di berbagai media di tanah air. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Narkoba secara lengkap sering disebut juga sebagai Narkoba secara lengkap sering disebut juga sebagai nafsa, narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Merupakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat. Pengkonsumsi narkotika akan menghambat zat serotonin, zat yang diperlukan sebagai transmitter saraf sering dengan menurunnya produksi zat serotonin, maka akan menyebabkan banyak informasi tidak tersampaikan ke saraf pusat atau otak. Orang yang mengkonsumsi narkotika tidak akan merasa sakit jika dipukul, tidak merasa capek walaupun beraktivitas yang menguras energi cukup besar. Beberapa jenis narkotika antara lain ganja, opium, morfin, dan kokain. Psikotropika merupakan suatu obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak, menimbulkan halusinasi, gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan. Psikotropika memiliki efek hal seperti narkotika. Perbedaan mendasar dari psikotropika dibanding dengan narkotika adalah psikotropika merupakan zat kimia yang memulai proses hasil sintesis, sedang psikotropika biasanya disalahgunakan merupakan turunan dari amfetamin seperti MDA atau bisa disebut juga ekstasi serta metahetamin, sering disebut sabu-sabu. Seiring dengan perkembangan zaman, narkoba semakin mudah diperoleh, tentu saja secara ilegal. Banyak tokoh-tokoh muda, public figure yang tersandung masalah narkoba. Hal itu dikarenakan gaya hidup mereka. Gaya hidup di dunia yang gemerlap, kerjasama yang baik, berbagai segi pemerintah, agama, keluarga, dan lingkungan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana pandangan berbagai agama yang ada di Indonesia tentang narkoba? Bagaimana pula peranan orang tua, tokoh agama, ataupun masyarakat mengenai penyebaran narkoba? Pandangan narkoba dalam agama
Penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Setiap agama yang diakui di Indonesia mengatur tentang moral-moral penganutnya. Berikut adalah pandangan agama terhadap narkoba. Yang pertama, Islam. Pandangan sudut dari agama Islam. Di dalam agama Islam sudah jelas terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minum-minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Di era Rasulullah SAW, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras atau khamar. Kemudian pada zaman modern seperti sekarang ini, narkoba juga dapat dianalogikan sebagai hal-hal yang memabukkan. Dalam hal Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 91. Tafsir mengenai perbuatan setan yang dimaksudkan di atas adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, destruktif manusia. Hal-hal tersebut biasanya dipicu dari khamar termasuk narkoba, judi karena bisa membius nalar dan yang sehat dan jernih. Khamar termasuk narkoba dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antara semua sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan sholat. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar termasuk bisa memerosotkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar dalam bentuk lebih luas atau narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat penyalahgunaan khamar atau narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatannya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi. Pandangan narkoba dalam agama Islam. Dan untuk yang kedua, pandangan narkoba dari sudut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dalam Korintus 7:1 dijelaskan, sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna dan di dalam takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, kowe ngapa laler cangol-congole gue? Laler mlaku nang ngarep kamera, celeng banget. Yang kedua, pandangan narkoba menurut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dijelaskan di dalam kitabnya, sucikan dirimu dari hal-hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh harus dipelihara, dijaga, disucikan, jangan melakukan dosa. Oleh karena itu, narkoba juga dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal. Maka penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperlukan dan dilarang. Untuk selanjutnya, pandangan narkoba dari agama Katolik. Menurut pandangan agama Katolik, pada dasarnya setiap bentuk penyalahgunaan narkoba tentang moral Kristiani dan penyebab kehancuran agama
bermasyarakat dan bernegara. Menurut Paus Yohanes II dalam Cartenus Annus konsumerisme digambarkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera, tidak menghiraukan kenyataan pribadi sebagai makhluk yang. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang berakar dari konsumerisme. Oleh karena itu, narkoba tidak dianjurkan bagi penganut agama Katolik. Untuk yang selanjutnya yaitu pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang di dunia ini adalah walau sekecil apapun pasti akan membuat kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, apabila pikiran seseorang kacau, maka barang yang awalnya bermanfaat bisa menjadi merugikan. Misalnya narkoba secara medis berguna dibandingkan kayaknya dulu benar. Apa nyamuk kan itu? Iya benar. Jawaban apa yang ada dari dalam ayat aku. Pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang ada di dunia ini walau sekecil apapun pasti akan membantu kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, apabila pikiran seseorang kacau, maka bisa saja barang yang tadi awalnya positif bisa jadi barang yang merugikan. Misalnya saja narkoba. Secara medis, narkoba berguna di dalam bidang kesehatan. Akan tetapi karena pikiran umat yang kacau, maka narkoba disalahgunakan sehingga dapat merusak tubuhnya. Oleh karena itu, pengkonsumsian narkoba dilarang oleh agama Hindu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pandangan narkoba dari sudut pandang agama Buddha. Agama Buddha mengajak umatnya tentang 5 disiplin moral, yaitu 1. Panti pola vermani sikapadan samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk. Yang kedua, adinadan veramani sikapadar samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari barang-barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, kamesu micara veramar sikapadan samadhiyami. Yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari dari asusila. Yang keempat, musafada veramani sikapadam samadhiyami. Yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar, yaitu dusta dan yang lainnya. Yang kelima, surameraya majapamatana veramar sikapadam samadhiyami. Yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari dari minum-minuman keras, obat-obatan terlarang yang menyebabkan mabuk, melemahkan. Dari kelima disiplin moral tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama Buddha maksudnya juga melarang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, narkoba dilarang oleh agama Buddha. Peranan orang tua dipicu dari hama termasuk narkoba, judi karena bisa membius nalar dan yang sehat dan jernih. Hama termasuk narkoba
dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antara semua sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan sholat. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar termasuk bisa memerosotkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar dalam bentuk lebih luas atau narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat penyalahgunaan khamar atau narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatannya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi. Pandangan narkoba dalam agama Islam. Dan untuk yang kedua, pandangan narkoba dari sudut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dalam Korintus 7:1 dijelaskan, sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna dan di dalam takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, cangal-congole gue laler melaku nang ngarep kamera caleng banget. Yang kedua, pandangan narkoba menurut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dijelaskan di dalam kitabnya, sucikan dirimu dari hal-hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh harus dipelihara, dijaga, disucikan, jangan melakukan dosa. Oleh karena itu, narkoba juga dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal. Maka penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperlukan dan dilarang. Untuk selanjutnya, pandangan narkoba dari agama Katolik. Menurut pandangan agama Katolik, pada dasarnya setiap bentuk penyalahgunaan narkoba tentang moral Kristiani dan penyebab kehancuran agama, bermasyarakat, dan bernegara. Menurut Paus Yohanes 2 dalam Cartenus Annus konsumerisme digambarkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera, tidak menghiraukan kenyataan pribadi sebagai makhluk yang. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang berakar dari konsumerisme. Oleh karena itu, narkoba tidak dianjurkan bagi penganut agama Katolik. Untuk yang selanjutnya yaitu pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang di dunia ini adalah, walau sekecil apapun, pasti akan membuat kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, apabila pikiran seseorang kacau, maka barang yang awalnya bermanfaat bisa menjadi merugikan. Misalnya narkoba secara medis berguna dibandingkan kene dulu benar. Apa nyamuk itu? Jawaban atau pertanyaan Anda dari dalam ayat aku. Pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang ada di dunia ini, walau sekecil apapun, pasti akan membantu kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu,
Apabila pikiran seseorang kacau, maka bisa saja barang yang tadi awalnya positif bisa jadi barang yang merugikan. Misalnya saja narkoba. Secara medis, narkoba berguna di dalam bidang kesehatan. Akan tetapi karena pikiran umat yang kacau, maka narkoba disalahgunakan sehingga dapat merusak tubuhnya. Oleh karena itu, pengkonsumsian narkoba dilarang oleh agama Hindu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pandangan narkoba dari sudut pandang agama Buddha. Agama Buddha mengajak umatnya tentang 5 disiplin moral, yaitu 1. Panti pola vermani sikapadan samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk. Yang kedua, adidan maksudnya yang kedua adinadan veramani, Maidah ayat 90. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 91. Tafsir mengenai perbuatan setan yang dimaksudkan di atas adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, sisi destruktif manusia. Hal-hal tersebut biasanya dipicu dari khamar termasuk narkoba, judi karena bisa membius nalar dan yang sehat dan jernih. Hama termasuk narkoba dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antara semua sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan sholat. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar termasuk bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar dalam bentuk lebih luas atau narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat penyalahgunaan khamar atau narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatannya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi. Pandangan narkoba dalam agama Islam. Dan untuk yang kedua, pandangan narkoba dari sudut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dalam Korintus 7:1 dijelaskan, sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna dan di dalam takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, kowe ngapa laler cangol-congole gue? Laler mlaku nang ngarep kamera, celeng banget. Yang kedua, pandangan narkoba menurut agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganut untuk menjauhi narkoba. Dijelaskan di dalam kitabnya, sucikan dirimu dari hal-hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di takut Allah. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh harus dipelihara, dijaga, disucikan, jangan melakukan dosa. Oleh karena itu, narkoba juga dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal. Maka penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperlukan dan dilarang. Untuk selanjutnya, pandangan narkoba dari agama Katolik. Menurut pandangan agama Katolik, pada dasarnya setiap bentuk penyalahgunaan narkoba tentang moral Kristiani dan penyebab kehancuran agama
bermasyarakat dan bernegara. Menurut Paus Yohanes II dalam Cartenus Annus konsumerisme digambarkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera, tidak menghiraukan kenyataan pribadi sebagai makhluk yang. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang berakar dari konsumerisme. Oleh karena itu, narkoba tidak dianjurkan bagi penganut agama Katolik. Untuk yang itu, pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang di dunia ini adalah, walau sekecil apapun, pasti akan membuat kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, apabila pikiran seseorang kacau, maka barang yang awalnya bermanfaat bisa menjadi merugikan. Misalnya narkoba secara medis berguna dibandingkan kayaknya dulu benar. Apa nyamuk kan itu? Iya banyak. Jawaban asal muasal Anda dari dalam ayat aku. Pandangan narkoba dari sudut pandang agama Hindu. Agama Hindu memang memandang semua barang yang ada di dunia ini, walau sekecil apapun, pasti akan membantu kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, apabila pikiran seseorang kacau, maka bisa saja barang yang tadi awalnya positif bisa jadi barang yang merugikan. Misalnya saja narkoba. Secara medis, narkoba berguna di dalam bidang kesehatan. Akan tetapi karena pikiran umat yang kacau, maka narkoba disalahgunakan sehingga dapat merusak tubuhnya. Oleh karena itu, pengkonsumsian narkoba dilarang oleh agama Hindu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pandangan narkoba dari sudut pandang agama Buddha. Agama Buddha mengajak umatnya tentang 5 disiplin moral, yaitu 1. Panti pola vermani sikapadan samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk. Yang kedua, adidan maksudnya yang kedua, adinadan veramani sikapadar sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari barang-barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, kamesu micara veramar sikapadan sama diami. Yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari dari asusila. Yang keempat, musafada veramani sikapadam sama diami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar, yaitu dusta dan yang lainnya. Yang kelima, surameraya majapamatana veramar sikapadam sama diami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari dari minum-minuman keras, obat-obatan terlarang yang menyebabkan mabuk, melemahkan. Dari kelima disiplin moral tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama Buddha maksudnya juga melarang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, narkoba dilarang oleh agama Buddha. Peranan orang tua untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Keluarga merupakan tempat berinteraksi antara anak dan orang tua.
Yang selanjutnya, peranan orang tua untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Keluarga merupakan tempat berinteraksi antara anak dan orang tua. Masa remaja adalah masa yang labil, menurut adanya perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak-anaknya. Pesan orang tua untuk mencegah anggota keluarganya terkena bahaya narkoba antara lain mengajak seluruh anggota keluarga untuk meningkatkan iman dan takwa, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus terhadap anak. Perhatikan dan amati tingkah laku anak. Mendengarkan baik-baik bila anak bercerita mengenai dirinya, teman ataupun pengalamannya. Ciptakan keluarga yang harmonis. Kenali dan perhatikan teman-teman bergaulnya. Salurkan secara positif hobi dan bakat anak. Perhatikan kegiatan anak di waktu luang mereka. Tanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Perlakukan semua anak dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Jadi jangan pernah pilih kasih terhadap anak. Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Di sini sangat penting peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberantas atau mencegah narkoba pada generasi muda dan generasi selanjutnya. Peranan tersebut antara lain mengajak umat untuk meningkatkan iman dan takwanya, mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, memberikan arahan mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, mengembangkan nilai moral agama ataupun budaya kepada generasi muda, menggalakkan pertemuan rutin antar warga, menciptakan kegiatan untuk mengisi waktu remaja. Peranan sekolah. Peranan sekolah di sini juga penting untuk mencegah pengedaran narkoba. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya saat ini peredaran narkoba menjadikan sekolah-sekolah sebagai target mereka. Oleh karena itu, pihak sekolah pun penting untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan siswa. Beberapa peran sekolah diantara lain memperhatikan perilaku murid yang menyimpang. Sekali-kali perlu melakukan razia di kalangan murid-murid, mengawasi mantan murid yang sering datang ke sekolah, melaporkan ke polisi bila ada penyalahgunaan narkoba, membuat kegiatan untuk menyalurkan hobi dan minat murid untuk mengisi waktu luang mereka. Demikian tentang pandangan narkoba dari sudut agama yang ada di Indonesia. Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba sangatlah tepat bila dimulai dari dini dan dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Komunikasi yang baik antara kedua orang tua dan anak menjadi kunci untuk mengantisipasi peredaran narkoba di anggota keluarga. Selain itu juga, lingkungan remaja juga menjadi faktor dapat mencegah peredaran narkoba. Terakhir, iman dan takwa yang kuat yang tertanam pada diri masing-masing individu menjadikan penangkal yang mujarab untuk mencegah pengaruh buruk narkoba. Mari kita sama-sama sukseskan hidup sehat tanpa narkoba. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.